warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Madiun. Nah, pada kali ini saya akan melakukan praktek rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya bernama Ibu Ratna. Beliau adalah guru mata pelajaran seni budaya. Bu Ratna, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik, Bu Rahma. Bu Ratna, besok kita akan mengamati bagaimana jenengan melakukan proses pembelajaran di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang tujuan dilaksanakan supervisi ini. Nah, yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Ratna sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun, pertama-tama kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Ratna nanti lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran mengajar di kelas. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan belajar mengajar di kelas. Nah, saya ingin pertanyaan pertama yaitu tentang materi apa yang ingin Ibu sampaikan besok pembelajaran di kelas. Jadi untuk materi besok dalam pelajaran seni budaya adalah bermain peran dalam seni teater. Oke, nah bagaimana Ibu mempersiapkan pembelajaran seni budaya untuk besok? Jadi yang pertama saya akan menyiapkan modul ajar berisi tujuan pembelajaran, kemudian kegiatannya belajar mengajar itu apa saja, dan juga penilaian. Nah, nanti juga saya akan memuat video sebagai media pembelajaran saya, yaitu tentang contoh pementasan seni teater, serta nanti juga ada LKPD sebagai bahan diskusi untuk anak-anak. Oke, nah apa strategi yang Ibu gunakan untuk membantu siswa memahami dasar bermain peran? Jadi yang pertama nanti saya akan menjelaskan dulu terkait pengertian, latihan, olah vokal, dan juga olah tubuh. Baru nanti saya lanjutkan menayangkan media pembelajaran saya berupa video pementasan seni teater. Oh gitu. Terus bagaimana Ibu bisa menilai pemahaman siswa terhadap dasar bermain peran nanti? Yang akan nanti saya nilai untuk pemahaman siswa, yaitu yang pertama tentang pengamatan dulu terhadap aktivitas siswa selama belajar, apakah sudah siap atau belum. Terus yang kedua nanti sudah masuk materi dan berdiskusi. Nah, hasilnya nanti akan disampaikan secara perwakilan kelompok dan juga mengerjakan lembar kerja. Oh gitu. Jadi jenengan menilai pemahaman berdasarkan pengamatan aktivitas selama pembelajaran, terus hasil diskusi kelompok dan anak-anak yang dalam menyelesaikan LKPD. Nah, bagaimana dengan strategi dan persiapan dalam mencapai tujuan pembelajaran itu? Jadi nanti saya akan menggunakan strategi pembelajaran discovery learning dengan menggunakan media audiovisual berupa penayangan video tadi. Oh gitu. Jadi strategi pembelajarannya adalah discovery learning dengan menggunakan media audiovisual dengan menayangkan video ya Bu ya? Ya, Oke. Nah, dan yang terakhir Bu Ratna, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Harapan saya nantinya pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kemudian murid-murid bisa secara aktif terlibat di akhir materi. Kemudian juga saya mengharapkan agar anak-anak mempraktikkan latihan olah tubuh dan juga olah vokal dengan baik dan benar. Oh gitu. Ya Bu, saya pun juga berharap demikian. Nah, pembelajaran itu bisa berjalan baik di kelas nanti. Oke, setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti, kita akan melakukan percakapan kembali besok setelah observasi dengan pembimbing praktek saya. Gitu ya Bu Ratna? Ya, siap. Oke, terima kasih Bu Ratna. Sama-sama Bu Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, kabarnya sehat? Hatinya gimana? Hancur? Gembira? Galau? Ya wes ditanggung sendiri ya. Sebelum Bu Ratna memulai pelajaran hari ini, seni budaya, Bu Ratna mau mengecek kehadiran
masing-masing dari kalian ya. Mulai dari ATP dulu. 10 ATP. Damar Putra C Alpha. Davi Revaldiansyah hadir. Faris Firmansyah hadir. Darul Langgeng hadir. Putri Melati Ningtyas hadir. Oke, untuk ATP 1 Alpha. KI Ayla Febri hadir. Fatimah Az-Zahra hadir. Rahel Amreta Putri hadir. Rohmat Putra Winata hadir. Ngantuk, Mat? Enggak. Vera Dwi hadir. Nyapa lemes dulu? Sudah sarapan? Diganti saiki TMI. Sekarang TMI. Atar Islami hadir. Baihaqi, Dava, Desta. Sakit apa? Susah nafas. Fatan hadir. Brega, M Zoro, Maulana Akbar, Alpa, Muhammad Ainun, Nathaniel hadir. Rahmat Alasan, Yeskil, Firman Dwi, Hafid Anhar, Torik, Tegar. Nah, berarti yang nggak masuk dari jurusan mesin ada 5. KI Nihil, ATP 1. Tadi sudah Bu Ratna cek kehadirannya. Ada beberapa yang nggak masuk. Nah, kita sekarang sebelum memulai pelajaran, monggo salah satu ketua, random aja ya, ketuanya TMI, angkat tangan. Pimpin doa. Kira hari ini sudah siap belum Bu Ratna ngajak kalian belajar bareng seni teater? Gak kru, gak dengar suaranya. Siap apa enggak? Siap. Siap apa enggak? Siap. Oke, jadi hari ini langsung aja. Seni budaya teater. Nah, sebelum masuk materi, saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini yang harus kamu terima, yang harus kamu capai. Belajar hari ini adalah yang pertama, Bu Ratna harap kalian dapat mempraktikkan latihan olah tubuh dalam bermain teater. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Ratna harap kalian dapat mempraktikkan latihan olah suara atau olah vokal dalam seni teater. Jadi hari ini tujuannya 2. Bisa menguasai latihan olah tubuh sama olah vokal. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum masuk ke inti materi, tak kasih pengantar dulu, pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang aktor? Tak tunjuk. Torik. Aktor itu apa, Rik? Kamu pernah dengar istilah aktor? Belum? Pemain apa? Pemain film atau artis. Nah, kalau konsepnya dengan teater berarti yang pemain teater. Yang kedua, apa yang mesti dikuasai oleh seorang pemain teater untuk bisa tampil meyakinkan di atas panggung? Nah, sebagai seorang aktor, sangune atau persiapannya apa sih, Daru?
Latihan. Harus latihan. Apa yang dilatih kira-kira? Ada geraknya, ada vokalnya. Sama yang penting tuh apa? Kan teater tuh ngobrol, ada lawan mainnya. Berarti apa yang dilatih? Actingnya, dialognya, komunikasinya. Gitu. Jadi harus ada dasarnya. Aktor nggak mungkin kan tiba-tiba Nah, jadi tadi kan sudah mencari tahu kira-kira beberapa pertanyaan terkait apa itu olah tubuh, olah suara, apa itu artikulasi, dan caranya berkonsentrasi. Nih, tolong Mas, namanya siapa? Mas Torik, dijelaskan caranya berkonsentrasi olah tubuh dan vokal itu apa? Dijawab. Menurut adalah latihan konsentrasi bisa dilakukan dengan cara satu, menghindari gangguan, mengatur nafas dan meditasi, berfokus pada satu benda, seperti contohnya melihat pohon. Versi kedua, mencari tempat yang tenang, menggunakan teknik bernafas untuk mengosongkan pikiran, membayangkan visualisasi sedang menerangkan sosok aslinya. sudah? Sudah. Jangan kembali dulu. Nah, jadi itu tadi yang disampaikan oleh versi jawabannya kelompok Mas Torik.
Gimana sih caranya konsentrasi? Tadi Mas Torik menyebutkan apa? Yang pertama tadi? Menghindari gangguan. Gangguan yang dimaksud apa? Gangguan bukan gangguan makhluk halus. Gangguan suara bising, gangguan temen jahilin. Nah, itu gangguan yang dimaksud adalah kedamaian, ketenangan. Kamu cari tempat yang tenang. Terus yang kedua, apa tadi Mas Torik? Mengatur nafas. Nah, kamu setelah ngos-ngosan, mungkin setelah olah tubuh kamu ngos-ngosan atau kamu habis lari-lari, atur dulu nafasnya. Dengan cara apa? Diam, tenang dulu, tenang. Atur nafas. Ambil nafas dulu, dikeluarkan melalui mulut. Ambil nafasnya lewat hidung, dikeluarkan lewat mulut. Dilakukan cukup 3-4 kali. Dan fokus pada satu benda yang diam. Contoh misal kalau kita di luar ada pohon trembesi, kamu lihat pohonnya besar menjalar, daunnya lebat, batangnya besar, kamu amati, kamu lihat, kamu tonton. Nah, dengan kamu fokus, kamu melihat satu objek, itu sudah membantu kamu untuk mengatur konsentrasi. Sama halnya dengan kamu nonton yang tadi Bu Ratna tampilkan videonya tadi. Kamu enggak dengar temanmu ngobrol, kamu enggak dengar temanmu ngobrol. Tapi kamu fokus dengan tontonan yang Bu Ratna tunjukkan. Nah, itu sudah fokus. Kamu menyimak apa yang Bu Ratna tonton. Nah, tapi kalau konsentrasi untuk memulai latihan teater, kamu harus fokus pada satu objek yang diam. Bu misal mau mengamati burung, Bu, burung yang lagi minum, boleh. Bu mau mengamati orang yang melamun di jalan, boleh. Itu salah satu bentuk upaya fokus, konsentrasi. Nah, Mas Torik, terima kasih atas jawabannya. Boleh kembali, beri tepuk tangan. Nah, tadi teman-temanmu sudah menyampaikan kira-kira setiap jawaban yang mereka diskusikan terkait olah tubuh sama olah vokal. Nah, sebelum Bu Ratna tutup pembelajaran kita hari ini, Bu Ratna ingin ngajak kamu flashback, ngajak kamu ke menit sebelumnya, mengingat-ingat. Bu Ratna punya satu pertanyaan, silahkan dijawab nanti. Yang pertama pertanyaannya, hal baru apa saja yang kamu ketahui setelah belajar seni teater, latihan vokal, dan latihan tubuh, olah tubuh? Monggo dijawab, Vera. Ya? Jadi lebih paham ya sekarang kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan seorang aktor. Gitu. Nah, itu tadi ya sekilas kita belajar. Ini belajarnya kita nggak berhenti sampai sini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang prakteknya langsung olah tubuh dan juga olah vokal. Cara ngomong yang benar A, I, U, E, O. Caranya pemanasan tubuh supaya badan lentur, supaya badan bergerak secara lincah. Jadi tidak hanya seni tari atau seni seni tari aja yang bergerak secara lincah, tapi juga seni teater meskipun geraknya hanya seperti. Kali ini kita bertemu kembali dengan percakapan pasca observasi bersama saya Rahma dan ini teman saya Bu Ratna dan ini pengajar PP saya Bu Anes. Nah, bagaimana kabarnya Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya sehat, Bu Ma. Oke, baik Bu Ratna, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana kemarin kita sudah melakukan observasi dan pra-observasi. Nah, selama kegiatan pembelajaran selama di kelas selama 2 jam, bagaimana perasaannya Bu Ratna? Perasaan saya sangat senang dan juga rasanya lega.
Oke. Nah, alhamdulillah kemarin saya melihat pembelajarannya jenengan itu juga berjalan dengan baik ya, Bu, ya. Nah, terus, saya sendiri juga menilai performa jenengan, kira-kira menurut jenengan, jenengan nilai sendiri dulu, bagaimana jenengan kemarin waktu mengajar? Menurut saya saat pembelajaran kemarin itu, saya merasa perlu untuk mendampingi siswa dalam diskusi kelompok, meskipun pada dasarnya pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Ya, betul. Itu sama dengan penilaian saya, Bu. Hmm. Nah, terus saya menilai juga kok bisa Bu Ratna menilai jenengan bahwa jenengan kurang dalam mendampingi diskusi itu bagaimana? Saya menilainya dari aktivitas keaktifan Anak. anak diskusi. Nah, Jadi ada beberapa yang masih belum aktif dan juga kurang tanggap dalam berdiskusi. oke, sama Bu, saya juga gitu. Beberapa anak seperti contohnya kemarin Fatan sama Ainun itu kan diskusinya kurang kurang aktif dalam diskusi dengan teman-temannya. Nah, Ibu Ratna ada langkah-langkah nggak untuk bagaimana pembelajaran selanjutnya ke depan agar pembelajarannya si Fatan sama si Ainun ini bisa aktif dalam kelompok? Mungkin ke depannya di pertemuan selanjutnya saya akan membagikan pembagian kelompok yang lebih heterogen. Oh gitu. Iya. Nggih, luar biasa Bu, rencananya bagus juga. Saya juga kadang punya ide seperti itu. Jadi kelompok anak heterogen, secara heterogen nggih, ada kelompok yang aktif, ada kelompok yang pasif itu digabungkan agar sama-sama saling membantu. Ngoten nggih? Nah, apa yang kira-kira Ibu Ratna dapatkan dari proses pembelajaran ini? Pembelajaran yang lalu saya mendapatkan kesimpulan bahwa pada dasarnya setiap anak itu punya karakter dan kemampuan atau kecerdasan yang berbeda-beda. Oh gitu. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Hanes untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan dari jalannya proses saya coaching dengan Bu Ratna. Baik, terima kasih Bu Rahma untuk waktunya. Terima kasih Bu Ratna yang luar biasa ya. Jadi pada prinsipnya untuk pelaksanaan praobservasi, kemudian observasi sendiri, penjenengan berdua sudah berkolaborasi lah istilahnya, yang satunya sebagai rekan sejawat yang diobservasi, satunya sebagai CGP, dalam hal ini Bu Rahma adalah mengobservasi rekan sejawat. Nah, ini Bu Ratna perlu saya sampaikan sebelum saya masuk ke refleksi dan sebagainya ya terkait coaching. Di sini saya menyampaikan bahwa memang salah satu tugas dari Bu Rahma sebagai CGP dalam prosesnya PGP itu adalah mensupervisi akademis rekan sejawat, dan di situ lebih kepada coaching sebagai supervisi akademik. Nah, ini terima kasih karena Bu Ratna itu selaku rekan sejawatnya Bu Rahma sudah berkenan untuk berkolaborasi dan membantu. Nah, intinya di sini kita menebarkan semangat belajar gitu sambil bersama-sama belajar. Nah, sekarang kaitannya dengan coaching tadi. Karena di dalam praobservasi tidak dengan saya, kemudian observasi tidak dengan saya, di sini saya hanya melihat pada saat coaching post observasi atau pasca observasi. Sebelumnya mungkin prinsip coaching ya Bu Ratna dan juga Bu Rahma, pasti Bu Rahma sudah sering menelan ini ya. Prinsip coaching diantaranya adalah memberikan pertanyaan yang nantinya akan bisa meningkatkan, menggali potensi dari coaching kita. Nah, di sini tadi saya sudah melihat Bu Rahma berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka. Ya, jadi tidak hanya memberikan jawaban yang yes or no gitu, tetapi adalah analisis, analytical jawabannya. Dan tadi saya sudah melihat itu. Kemudian Bu Rahma sebagai coach sudah berusaha untuk mendengarkan apa yang menjadi jawaban dari Bu Ratna. Dan kemudian tadi juga saya melihat bahwa Bu Rahma sudah berusaha untuk menarik garis lebih lebar lagi dari pertanyaan yang kemudian dijawab. Nah, dari jawaban ini diperlebar lagi, digali lagi, ibaratnya begitu. Nah, secara umum menurut saya untuk coaching yang sudah dilaksanakan Bu Rahma terkait observasi pembelajaran bersama rekan sejawat ini sudah bagus gitu ya, dan harapannya nanti ke depan bisa terus di maintenance, dijaga terus untuk maintain untuk seperti ini dan menjadi apa ya, kalau menurut bahasa saya itu menjadi senjata kita
senjata kita untuk menambah lilin gitu ya, karena CGP kan terbatas. Dengan adanya coaching, kemudian nanti lama-lama Mbak Ratna Bu tertarik. Ratna juga tertarik untuk gabung. Kalau enggak gitu mungkin Bu Ratna sementara juga bisa ikut menerapkan prinsip coaching seperti itu kepada siswanya. Nah, lama-lama nanti itu budaya positif itu sampai dengan di mana-mana gitu. Jadi akhirnya meskipun Bu Ratna belum bergabung di PGP, tetapi Bu Ratna sudah tahu prinsip-prinsipnya gitu. Memang itu yang diharapkan Bu Ratna ya, menebarkan cahaya itu tadi. Terima kasih untuk dari saya, rasanya cukup seperti itu. Bu Rahma sendiri bagaimana sebagai coach? Sudah merasa nyaman, puas? Bagaimana? Kalau saya sendiri sudah sebagai coach tadi, saya juga berusaha menerapkan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ratna dan berusaha untuk mendengarkan secara penuh apa yang disampaikan sama Bu Ratna. Ya, seperti itu. Memang itu prinsipnya dan terus dijaga Bu Rahma untuk tetap semangat ya dalam proses PGP yang saat ini kita berada di modul 3.1. Ya. Terima kasih. Mungkin dari saya itu Bu Rahma. Terima kasih. Bisa ditutup untuk pasca observasi. Rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi di kelas, dan yang terakhir ada percakapan pasca observasi yang saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ratna dan Bu Anes yang sudah membantu saya membuat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.